melakukan ritual-ritual khusus atau bahkan pesta-pesta sebelum masuk bulan Ramadan. Orang yang melakukan ritual itu, mereka berkeyakinan ritual itu bisa membersihkan dosa. Tapi yang melakukan pesta-pesta karena mereka mau makan minum sepuasnya, bersenang-senang sepuasnya, karena seakan-akan besok mereka sudah mau dipenjara dengan datangnya bulan Ramadan. Maka jemaah sekalian, ini termasuk kemungkaran. Kalau mereka anggap itu bagian dari syariat, maka dia termasuk bid'ah. Seperti di sebagian daerah disebut padusan, sebagian daerah lagi disebut balimau. Bentuknya seperti apa? Mereka mandi dan mandinya beramai-ramai. Bahkan tidak jarang bercampur laki-laki dan perempuan di sebagian daerah. Keyakinannya apa? Untuk membersihkan diri lahir dan batin demi menyambut bulan Ramadan. Maka jemaah sekalian, ini tidak ada dalilnya sama sekali, tidak ada dasarnya di dalam syariat. Bahkan terlarang dalam syariat. Mandi di tempat pemandian umum, di kolam renang umum yang bercampur laki-laki dan perempuan, itu terlarang dalam syariat. Bahkan sesama laki-laki atau sesama perempuan tapi membuka aurat juga terlarang. Dalam hadis yang diriwayatkan At-Tirmidzi dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yadkhulul hammam bighairi izarin." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah dia masuk permandian umum tanpa menggunakan sarung. Maksudnya tanpa menutup aurat. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yudkhil halilatahul hammam. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah dia izinkan istrinya atau anak wanitanya masuk ke tempat permandian umum. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yajlis ala ma'idatin yudaru 'alaiha bil khamri. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah dia duduk di satu majlis yang terdapat di situ khamar atau orang yang minum khamar. Jadi hadis ini menunjukkan laki-laki dan perempuan tidak boleh berada di kolam renang bersama atau di pantai bersama, permandian umum. Begitu pula tidak boleh laki-laki sesama laki-laki mandi bersama di pantai atau di kolam renang tanpa menutup aurat. Adapun bagi wanita dalam hadis ini dilarang secara mutlak. Dia menutup aurat atau tanpa menutup aurat. Dia menutup aurat atau tanpa menutup aurat itu dilarang secara mutlak. Tetapi kalau misalkan kolam renang keluarga tidak masalah. Untuk suami istri dan anak-anak misalkan, anak-anak yang masih kecil. Kalau anak-anak itu sudah besar, sudah balik atau sudah mengetahui aurat wanita, maka sudah ada batas juga, yaitu batasannya tempat perhiasan. Baik. Jadi jemaah sekalian, perlu kita tegaskan juga, laki-laki tidak boleh melihat aurat laki-laki lain. Begitu pula sebaliknya, wanita tidak boleh melihat aurat wanita lain. Dan batas aurat antara sesama wanita yaitu tempat perhiasannya. Kalau sudah melebihi tempat perhiasannya, itu sudah terlarang, walaupun sesama wanita ataupun antara mahram. Sebagaimana dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yanzuru rajul ila auratir rajul, walal mar'atu ila auratil mar'ah." Laki-laki tidak boleh melihat aurat laki-laki lain, dan wanita tidak boleh melihat aurat wanita lain. Walaupun jamaah sekalian beda ya, batasan aurat antara laki-laki dan wanita, dan antara wanita dengan sesama wanita. Begitu pula wanita dengan mahram. Wala yufdir rajul ila rajul fi thawbin wahidin, wala tufdil mar'atu ila al-mar'ati fi thawbil wahidi. Dan tidak boleh laki-laki sesama laki-laki
berada dalam satu selimut. Begitu pula wanita dengan sesama wanita tidak boleh berada di dalam satu selimut. Baik. Jadi di samping itu bid'ah, maka itu termasuk kemungkaran. Itu termasuk kemungkaran bertentangan dengan syariat.